Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang peristiwa yang tidak terduga akan nyata sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, Sagittarius semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, Sagi. Aku berharap Sagittarius semuanya dimanapun berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Nah, kita akan sabar kartunya. Peristiwa-peristiwa yang tak terduga ya akan nyata sebentar lagi. Dan ingat, ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini bukan milik kamu ya, buat Sagittarius. Kita akan lihat apakah yang terbaca di sini. Oke. Ada stimulation. Seperti ada apa ya di sini? Akan ada sebuah sentuhan ya, sentuhan pada jiwa kamu, pada hati kamu untuk menata hidup kamu ke depan ya. Aku melihat stimulation seperti kamu kayak sekarang ini berstimulasi gitu ya, kayak ingin merubah kondisi kamu yang mungkin dulunya aku bukan siapa-siapa dulunya, aku tidak dianggap dulunya ya, aku mungkin tidak diharga dulunya ya. Sekarang kamu akan menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ini cabe itu pedas gitu loh ya. Jadi disitulah kamu harus tahu, harus tunjukkan kalau kamu itu ya begini gitu loh. Kamu itu punya kekuatan, kamu itu punya power ya. Itu yang terpenting. Oke? Dan aku juga melihat saat kamu sudah merubah hidup kamu itu, ya muncullah sebuah ketenangan, tranquility ya. Arti kata ini sebuah ketenangan. Mungkin beberapa dari Sagittarius yang pengen sendiri, aku tenang sendiri. Aku tenang gitu loh. Mungkin karena selama ini karena kamu sering disakiti kali ya. Jadi kamu, aku nggak mau lagi nih bercinta gitu ya. Aku nggak mau lagi punya pasangan. Karena banyak orang-orang yang hanya memanfaatkan. Dan aku tidak pernah merasakan kebahagiaan. Di situ kamu mulai membuat perubahan, kamu mulai menyentuh hati kamu ya. Arti kata itu kayak banyak hal-hal yang peristiwa-peristiwa yang menyentuh hati kamu, yang membuat kamu akhirnya memutuskan, memilih gitu ya, untuk hidup sendiri, karena mungkin dengan sendiri itu kamu merasa happy gitu ya. Nah, ini aku lihat, aku merasakan hal ini dalam diri kamu. Jadi pilihan kamu merasa kayak pengen tenang aja hidup tuh. Ya hidup itu tentang sebuah kebahagiaan. Karena yang kita cari ya dalam hidup ini adalah satu kebahagiaan. Kita tahu hidup itu, kita mau hidup kita harus punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, ya buat apa kita hidup gitu loh. Jadi kalau kita punya tujuan, pasti kita akan mengusahakan tujuan kita itu ya kan, bener kan ya. Nah jadi disitulah kamu mulai kayak merubah semua kehidupan kamu, mungkin pola pikir kamu, cara kerja hati kamu juga gitu ya, batin kamu mulai mencoba untuk mengendalikan. Di mana yang dulunya sulit untuk move on, di mana dulunya kamu sulit untuk memutuskan sesuatu ya. Dan sekarang kamu akan menjadi bijaksana, akan menjadi seseorang yang lebih berwibawa, elegan gitu loh. Karena itulah tujuan kamu. Kamu kamu tidak ingin lagi nih disepelekan, kamu tidak ingin lagi tidak dihargai gitu loh. Aku pengen dihargai. Ya caranya bagaimana? Dengan merubah diri kita. Tunjukkan kita sebenarnya siapa gitu loh. Kalau kita bukan siapa-siapa, kita berhak untuk mencapai suatu kesuksesan agar mereka tahu kalau kita itu bisa mencapai apa yang orang lain capai juga gitu loh. Karena manusia ini sama ya sebenarnya. Jadi itu ya, Sagittarius, tentang kebahagiaan yang kamu inginkan di sini. Kalaupun kamu harus melakukan banyak ritual gitu, kamu ini kan kayak ada suatu akan yang akan terungkap nih ya tentang kehidupan kamu saat kamu benar-benar sudah merubah gitu ya, merubah semuanya, maka itu akan berubah juga. Kehidupan kamu ke depan akan berubah ya.
yang dimana kamu dulunya hidup nggak pernah tenang, kayak diteror-teror gitu ya. Apalagi dalam percintaan tuh suka on off gitu ya. Suka minta ini, minta itu, banyak tuntutan ini, tuntutan itu ya. Jadi kan capek gitu mikirinnya. Kok dia aja sih yang pengen dimengerti gitu. Aku kan juga pengen dimengerti. Nah, di situ kamu mulai kayak melakukan ritual lah gitu. Ritual itu kayak, ya aku harus bermeditasi nih, aku harus cari tahu nih apa yang diri aku butuhkan gitu ya. Nah, dan akhirnya yang terjadi apa selanjutnya? Ada fertility, ada sebuah kesuburan, ada sebuah hal-hal yang akhirnya terlihat jelas ya tentang mungkin ya akhirnya kamu bisa saja menemukan seseorang, bisa saja kamu akhirnya menemukan sebuah ketenangan ya dengan hadirnya seseorang membuat kamu bahagia dengan adanya finansial kamu yang membaik atau rezeki yang mungkin tidak terduga ya. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak terduga yang akhirnya nyata. Yang awalnya kamu hanya membayangkan, yang awalnya kamu tidak meyakinkan gitu ya. Ah, aku nggak ya meyakini gitu ya. Kamu, aku nggak yakin aku akan bisa mendapatkan rezeki ini. Oh, aku nggak yakin aku akan nyaman gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kamu merubah semuanya, itu bisa kamu dapatkan gitu loh. Karena semua itu tentang diri kita sendiri. Bisa nggak kamu mencintai diri sendiri? Karena contohnya mencintai diri sendiri itu ya gini, kamu punya pasangan nih, terus kamu tahu dia itu toksik, kamu tahu dia itu manipulatif gitu loh, dia itu suka on off, kalau dia ada maunya baru datang gitu loh. Kamu tahu itu terjadi pada kamu, tapi kamu bertahan. Itu artinya kamu tidak mencintai diri sendiri. Itu artinya kamu menjerumuskan diri kamu ke dalam jurang, ya. Jadi mulai sekarang coba pahami, apakah kamu mau berlarut-larut dalam kondisi itu? Sekarang tinggalkan, ya, begitu. Jadi Sagittarius itu tentang kamu yang ingin merubah diri kamu, ya. Ini ada emotion, ya, emosi kamu. Ini akan ada emosi, mungkin seseorang yang merasakan suatu kedekatan batin dengan kamu. Aku melihat dia merasa, ya mungkin ada seseorang yang merasa kayak punya chemistry dengan kamu, atau seperti ikatan batin, di mana mungkin dia merasa kalau kamu dalam masalah, dia merasakan. Ataupun saat dia merasakan punya masalah, kamu juga merasakan. Kok bisa ya aku merasakan dia begini begitu ya. Ternyata ya ada seseorang yang benar-benar memiliki emosi dengan kamu. Emosi itu benar-benar kayak ya suatu perasaan yang dia miliki untuk kamu. Bisa saja itu adalah sebuah cinta. Bisa saja itu adalah sebuah bentuk perlindungan dia untuk kamu. Dia pengen melindungi kamu, dia pengen menjaga kamu ya. Akan ada, walaupun dulunya kamu ketemu dengan orang yang salah, tapi kalau kamu yakin ya, saat kamu sudah merubah diri kamu, mungkin kamu enjoy dengan kehidupan kamu terlalu tidak berlebihan dalam mencintai seseorang, maka ya yang tulus itu akan mudah datang ya. Nah, inilah dia sebuah cinta, love. Cinta itu akan datang dengan sendirinya. Saat kamu benar-benar kayak memahami, mencintai diri kamu sendiri ya, maka itu akan ya akan mendatangkan sebuah cinta gitu loh. Akan dengan mudah cinta itu datang ya. Kita akan coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang terbaca di sini? Sagittarius. Oke. Kita fokus ke kartu ini buat Sagittarius. Ya. Oke. Satu lagi kita akan ambil. Ya. Ada The Hermit. Nah, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada The Hermit, ada Virgo, ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, ada The Hangman, ada Guardian of Pentacles, ada The Fool, Gemini, Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonan buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. The Hermit, ini adalah gambaran sebuah petunjuk yang akan kamu dapatkan, sebuah arahan gitu loh, untuk menuju suatu kebahagiaan yang kamu inginkan, atau untuk menuju sebuah cinta yang kamu inginkan. Ya mungkin ada seseorang yang mencintai kamu, tapi kamu belum mengetahuinya. Tetapi mungkin dengan adanya sebuah takdir yang mulai mendekat ke kamu, karena kamu sudah menjadi orang yang lebih baik nih. Jadi takdir itu akan muncul, akan datang. Ya datanglah seseorang yang mengekspresikan ya rasanya ke kamu, atau ada seseorang yang mulai stalking kamu. Ada seseorang yang mungkin mulai mencari tahu tentang kamu.
dan tanpa kamu sadari, oh kok tiba-tiba dia nge-like foto aku ya, kok tiba-tiba dia nge-like postingan aku ya gitu ya. Nah itu kan jadi sebuah pertanyaan ya. Nah itu mungkin sebuah petunjuk juga bahwasanya seseorang itu kayak kayak punya emosi dengan kamu gitu loh ya. Di sini ada two of one. Inilah seperti apa ya, sebuah kebahagiaan, sebuah pertemuan yang akhirnya terjadi, sebuah ya mungkin ada perbedaan yang akhirnya bisa bertemu di sini. Kamu dengan dia mungkin banyak perbedaannya, tapi kalau takdir mengatakan kalau kamu dengan dia akan bertemu, ya pasti akan bertemu. Tidak ada kata tidak gitu loh. Kalau Tuhan yang berkehendak, ya. Jadi intinya jadilah seseorang yang baik, jadilah seseorang yang mungkin lebih baik. Jadi ya kamu juga akan mendapatkan yang baik. Ya, ini dia. Ibarat kata itu kayak four of cup, suatu kebahagiaan. Kamu akan dapatkan sebuah cinta dari seseorang yang benar-benar akan kamu miliki di sini. Ya, suatu petunjuk itu akan kamu miliki. Dan akhirnya perubahan hidup kamu akan nampak jelas. Itulah peristiwa yang tidak terduga. Yang awalnya kamu, wah umur aku udah segini, umur aku udah 40 gitu ya. Umur aku udah 35. Apakah aku akan bisa ketemu jodoh? Bisa, ya. Kalau kamu benar-benar memanifestkan, kalau kamu benar-benar memvisualisasikan, caranya bagaimana? Ya mungkin banyak sudah yang kamu lakukan usaha, misalnya perbaikan diri kamu gitu ya, usaha untuk mengintrospeksi diri. Kalau itu belum juga ya, salah satu yang paling mujarab itu adalah doa. Meminta kepada Tuhan, ya. Tuhan pasti akan tahu nih apa yang kita butuhkan kalau kita meminta. Tapi kalau kita tidak meminta, ya Tuhan anggap kita akan lupa dengan dia gitu loh, ya. Jadi disitulah aku melihat di Hangman seperti perubahan itu akan ada nantinya yang terjadi ya. Begitu juga mungkin dalam hal finansial ya, finansial kamu ini akan ada perubahan. Kamu akan memiliki sesuatu hal yang mungkin sudah lama kamu harapkan. Sebuah pekerjaan yang tetap, pekerjaan yang membuat kamu nyaman, ya finansial kamu mulai membaik, kamu mungkin mulai bisa menabung ya. Jadi apa yang kamu inginkan atau harapkan atau kamu butuhkan bisa kamu wujudkan dengan apa yang sudah kamu miliki gitu ya. Sagitarius. Intinya kamu itu kalau bahagiakan deh gitu diri kamu sendiri. Apapun mungkin dalam kesendirian kamu. Kalaupun kamu sendiri, ya bahagiakan, cintai diri kamu. Karena seseorang belum tentu akan bisa membahagiakan kita. Seseorang itu hanya bisa melihat gitu loh. Melihat dan menggosipin gitu ya. Jadi ya yang memperjuangkan hidup kita ya kita sendiri. Kamu abaikan omongan-omongan orang. Orang begini, orang begitu ya, abaikan aja. Karena mereka tidak akan merubah apa-apa untuk kita. Ya, yang bisa merubah diri kita ya diri kita sendiri. Oke? Nah, Sagittarius. Itu yang aku lihat. The Fool di sini adalah sebuah kartu yang menggambarkan akan ada fase baru jika kamu benar-benar ingin memulai suatu kehidupan kamu di masa depan. Saat kamu sudah mulai ada fase baru, kamu mulai fokus ke masa depan, janganlah kamu menoleh ke belakang. Karena jika kamu menoleh ke belakang, pasti akan ada keraguan, akan ada ketakutan, akan ada kekhawatiran gitu loh. Tapi saat kamu fokus ke masa depan, di situ kamu akan mulai fighter gitu loh. Kamu akan memperjuangkan semuanya. Maka apa yang kamu dapatkan? Kebahagiaan. Oke, buat Sagittarius. Nah, ini yang aku rasakan dari energi kamu ya. Baik Sagittarius, semoga apapun yang terbaik dari sini bisa membuat kamu terhibur ya. Kalaupun tidak resonate, semoga di sini jika nanti kamu akan menemukan kayak seperti ini ya, semoga kamu akan menemukan pesan-pesan positif dari readingan ini ya. Baik Sagittarius, semoga bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu lagi Sagi, dadah.